Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik yang sebenarnya sejak dulu ingin saya bagikan sama teman-teman ya. Nah, jadi ada cara yang lain untuk menarik rezeki kita, untuk menjadikan kita sebagai magnet uang, bisa juga menjadi tempat datangnya rezeki. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwa rezeki itu sudah dituliskan atau sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkannya lebih cepat, gitu aja. Jadi ukuran takaran rezeki itu manusia itu masing-masing punya, gitu ya. Nggak cuma manusia aja, semuanya mendapatkan rezeki. Cicak yang nempel di tembok itu pun juga ada rezekinya masing-masing. Oke, langsung aja ke tekniknya. Jadi kali ini saya akan beritahu ya cara yang sering saya lakukan sehingga membuat rezeki itu datang lancar dan tidak terduga-duga. Nanti bagi teman-teman yang praktek ya, silakan teman-teman langsung tuliskan di komentar. Misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama ya, ada suatu rezeki tak terduga atau terjadi suatu keajaiban, silakan teman-teman tuliskan di komentar. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin praktek cara ini, silakan juga tuliskan di komentar. Saya senang sekali ketika teman-teman mau berkomentar ya. Nah, tekniknya adalah kita mendoakan orang lain. So simple like that. Sangat sederhana, sangat simple. Ketika Anda sedang mengalami kondisi apapun ya, doakan orang lain. Kenapa? Dengan mendoakan orang lain maka akan timbul energi positif dalam diri kita. Ketika muncul energi positif maka akan menarik sesuatu yang positif kepada diri kita ya. Apapun kondisi Anda, misalkan Anda disakiti, Anda sedang happy, Anda sedang kena macet dan macam-macam, Anda mendoakan orang lain. Contoh misalkan Anda lagi nagih utang ya, misalkan ini contoh nih, satu kasus. Anda nagih utang, saudara nagih utang, terus habis itu ternyata orangnya malah marah-marah gitu ya. Kan sering nih. Jadi kita nagih utang, orangnya malah kadang malah lebih galak daripada kita. Nah, otomatis respon orang biasa adalah mereka mesti hatinya sakit, bener gak? Mereka mesti, aduh, asem, sakit hati gitu ya. Nah, sekarang ganti responnya dengan Anda mendoakan orang tersebut. Mungkin ini awalnya memang agak berat, tapi silakan dicoba ya. Jadi ketika terjadi Anda merasa teraniaya atau apa, Anda mendoakan orang lain aja. Doakan saja, misalkan case-nya tadi, Anda bisa doakan, ya Allah, semoga Pak ini ya, yang punya utang tadi, semoga bisa mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah, dan semoga bisa segera menyelesaikan hutangnya sama saya, gitu ya. Jadi didoakan aja. Ketika Anda mendoakan positif ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendengar doa Anda, dan itu bisa berbalik kepada Anda ya. Ingat satu kalimat yang mungkin sering Anda dengar ya, dan ini ada di Al-Quran juga, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka positif, maka Allah akan mengirimkan sesuatu yang positif. Ketika kita berprasangka negatif, maka Allah akan mengirimkan sesuatu kepada kita yang negatif. Kayak gitu ya. Ini silakan nanti dipraktekkan. Jadi apapun di setiap kegiatan Anda doakan orang lain. Doakan orang lain ya. Nah, dengan Anda mendoakan orang lain, maka itu akan seperti Anda mendoakan diri sendiri. Bahkan impactnya saya bilang mungkin beberapa kali lipat. Karena tidak banyak loh orang mendoakan orang lain. Yang banyak itu adalah orang mendoakan dirinya sendiri. Itu banyak banget. Tapi kalau mendoakan orang lain itu jarang gitu ya. Nah, begitu juga misalkan Anda kepingin sesuatu ya, misalkan Anda saya pengen punya rumah yang gede misalkan. Saudara pengen punya rumah yang besar. Ketika Anda melewati rumah tersebut, Anda berdoa, ya Allah, bahagiakanlah orang yang ada di rumah tersebut ya. Ya Allah, bahagiakanlah, berilah kesehatan kepada orang yang memiliki rumah ini ya Allah. Rumah ini besar sekali ya. Bahagiakanlah orang yang tinggal di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi konsepnya adalah kita doain orang lain, saudara. Dengan kita mendoakan orang lain, maka impactnya akan datang positif kepada kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebaliknya. Sebaliknya begini, misalkan Anda mendoakan negatif kepada orang lain, jadi kata-kata ini adalah doa ya. Misalkan Anda ngomong nih sesuatu misalkan,
Anda ternyata ini responnya beda. Ternyata setelah ketika nagih utang tadi Anda bilang, oh tak doakan kamu susah seumur hidup, misalkan kamu bilang gitu ya. Secara tidak sadar Anda ngomong kayak gitu, tak doakan susah kamu seumur hidup gitu ya. Nah sebenarnya ketika Anda menyebutkan hal itu, langsung dikabulkan sama Allah gitu ya. Dan bisa jadi, nanti hati-hati dengan kata-kata, jangan bisa jadi kehidupan Anda lah, kehidupan saudara lah nanti yang akan bisa susah seumur hidup gitu kan, repot juga. Jadi oleh karena itu benar-benar dijaga perasaannya, dijaga ketika mau ngomong, dijaga ketika mau berpikir, hati-hati. Ketika kita berpikir orang itu, wah orang itu miskin banget ya, kok dandanannya kok nggak genah misalkan seperti itu ya, itu nanti akan bisa kembali kepada diri kita sendiri. Jadi hati-hati, oke? Begitu juga dengan rezeki, begitu juga dengan uang. Ketika Anda mempunyai teman misalkan yang uangnya banyak, Anda doakan aja, ya Allah, doakan dia ya, semoga uang-uang tersebut bisa membuat dia bahagia, semoga berkah uangnya kayak gitu ya, dan semoga orangnya selalu dilindungi oleh-Mu ya Allah kayak gitu ya. Jadi doakan dia. Maka secara tidak langsung Allah mengetahui hal itu. Kalau Anda mendoakan diri sendiri, ya Allah kasih saya uang yang banyak ya biar saya seperti orang itu gitu, itu sudah sangat biasa. Jadi lakukan hal yang tidak biasa dan jarang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu mendoakan orang lain apapun kondisi Anda. Baik, mungkin materi ini cukup menarik. Saya akan mungkin nanti akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Silahkan teman-teman tuliskan di komentar. Jangan lupa follow Instagram saya di @dayangsundawa IG ya. Saya tunggu Anda untuk berkonsultasi sama saya misalkan punya masalah atau pengen sharing sama saya. Oke, have a nice day, good luck. Salam laris manis.